Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat belajar dan menuntut ilmu pada pagi hari ini. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat sendiri? Mengapa kita harus berzakat? Zakat merupakan rukun Islam yang wajib kita laksanakan sebagai muslim. Menurut ajaran Islam, zakat merupakan salah satu ibadah yang berfungsi sosial. Bagaimana maksudnya? Zakat ini berfungsi meringankan beban hidup kaum duafa. Dengan berzakat, kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin bisa dikurangi. Kesenjangan sosial yang terlalu tajam akan mengakibatkan munculnya kecemburuan dan konflik sosial. Oleh karena itu, agama Islam memberikan pelajaran bahwa sebagian dari harta yang kita peroleh itu ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Hal ini juga mengandung maksud agar orang muslim tidak terlalu cinta dengan harta dan lupa akhirat. Namun, mereka dapat menggunakan harta yang dimiliki untuk kepentingan akhirat kelak. Harta kita akan menjadi bersih dan suci apabila sudah ditunaikan zakatnya. Sebegitu pentingnya zakat bagi kaum muslim karena merupakan kewajiban dan rukun Islam. Selanjutnya, kita akan membahas zakat fitrah terlebih dahulu. Zakat merupakan rukun Islam, tadi sudah disampaikan, yang berkaitan dengan harta. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menyucikan. Zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Untuk mengetahui kedua zakat tersebut, maka simaklah penjelasan berikut ini. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah disyariatkan Allah kepada umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Hukum zakat fitrah sendiri adalah wajib bagi semua umat muslim, besar, kecil, laki-laki, dewasa, budak maupun merdeka. Nah, seperti firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Selanjutnya yaitu syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Yang ketiga adalah mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Lalu, rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah harus dilaksanakan dengan urut, yaitu yang pertama ada niat terlebih dahulu. Bacaannya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardul lillahi ta'ala. Setelah niat, kita harus ada muzaki atau orang yang berzakat fitrah. Lalu adanya mustahiq, yaitu orang yang menerima zakat fitrah. Yang terakhir adanya harta untuk dipergunakan untuk berzakat fitrah. Selanjutnya, waktu zakat fitrah itu kapan harus dilaksanakan? Nah, ada beberapa ketentuan waktu membayar zakat fitrah sekaligus hukumnya bagi para pelakunya. Ada 3 hukum membayar zakat fitrah bagi umat Islam, yaitu yang pertama adalah pada waktu takjil. Waktu takjil itu apa? Waktu takjil adalah
Membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. Yang kedua ada waktu wajib. Waktu wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam, setelah sholat maghrib, pas sholat maghrib, sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Yang terakhir ada waktu afdolnya. Waktu yang lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Selanjutnya, setelah kita mempelajari zakat fitrah, kita masuk kepada zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Syarat-syarat orang muzaki atau orang yang berzakat. Yang pertama sama adalah beragama Islam. Yang kedua merdeka atau tidak hamba sahaya. Yang ketiga ada harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. Yang keempat adalah harta mencapai 1 nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima ada sudah 1 tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu hari ini tidak disyaratkan. Harta yang wajib dizakatkan dalam kajian fikih klasik, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 5 macam, yaitu emas atau perak, harta perniagaan, peternakan, pertanian, dan yang terakhir ada harta temuan atau rikaz. Yang pertama emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya adalah nisab emas sendiri 93,6 gram. Pendapat lain ada yang mengatakan 85 gram. Nisab peraknya 624 gram. Kadar zakat keduanya 2,5%. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas, misalnya berbentuk uang yang ditabung juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan nisab dan zakat emas, 2,5% tadi. Yang kedua ada harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada orang lain. Nisabnya senilai dengan emas 93,6 gram. Pendapat lain tadi sudah disebutkan 85 gram. Kadar zakatnya sama 2,5%. Yang ketiga ada peternakan, binatang ternak atau peliharaan seperti kambing atau domba, sapi atau kerbau ataupun unta walaupun tidak dibudidayakan di Indonesia. Yang pertama ada kambing atau domba 40-120 gram sama dengan 1 ekor umur 2 tahun, 1 ekor kambing umur 2 tahun dan seterusnya. Lalu ada sapi atau kerbau yang 30-39 gramnya itu sama dengan 1 ekor umur 1 tahun, 40-59 gramnya sama dengan 1 ekor umur 2 tahun dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Lalu ada unta yang tadi sudah dikatakan tidak dibudidayakan di Indonesia, jadi tidak disebutkan dalam materi. Yang keempat ada pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah 750 kg atau 5 wasok. Kadar zakatnya 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, dan lain-lain, perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas, yaitu 2,5%.
Yang kelima ada harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Jika harta temuan ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah orang yang miskin. Orang miskin adalah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu ada amil. Amil adalah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Selanjutnya ada mu'alaf. Mu'alaf ialah orang yang hatinya masih lemah seperti baru saja masuk Islam. Zakat mu'alaf ini untuk memantapkan hatinya. Lalu selain keempat yang tadi disebutkan, selanjutnya ada rikob. Rikob pada masa zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya. Setelah dimerdekakan, budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya. Lalu ada ghorim. Ghorim ialah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat tetapi untuk kebaikan. Contohnya orang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. Lalu ada sabilillah. Sabilillah ialah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. Lalu ada yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, dan lain-lain. Hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama ada ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa, tazkiyatun nafas, menumbuhkan sifat dermawan dan mengkikis sifat kikir, alat membersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Lalu yang terakhir ada menolong, membantu, dan membina kaum duafa, orang yang lemah secara ekonomi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan online kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.